Efesus pasal 2 ayat 22 sampai 33, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang akan menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dengan segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya kamu demikian juga ia menempatkan jemaat di hadapannya dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Bapak Ibu, memang ibadah kita saat ini agak lain, tidak seperti biasanya, bahwa sebuah pernikahan itu banyak bunyi-bunyian, banyak kegiatan, dan seterusnya. Tetapi saya berharap bahwa karena situasi demi ketaatan kita kepada pemerintah dan hamba-hamba Tuhan, maka kiranya ibadah ini semangat kita tidak undur, kita tetap bersukacita dan bersemangat dalam mendampingi anak-anak kita di dalam menerima pelayanan berkat Tuhan, dan lebih khusus kepada tiga pasang anak kekasih kita yang memasuki rumah tangga baru. Tidak usah berkecil hati, tetap semangat, kalian akan diberkati oleh Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Itu saya memakai judulnya, yaitu judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saudara-saudaraku, kebaktian ini adalah kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Tiga pasang anak-anak kekasih kita duduk bersanding sebagai raja dan ratu sehari, menerima pelayanan untuk memulai hidup baru sebagai suami istri atau rumah tangga yang baru. Kehadiran orang tua dan keluarga adalah kita bersama-sama dengan mereka memohon berkat dari Tuhan. Sebab kita yakin bahwa tanpa pimpinan dan berkat Tuhan, rumah tangga yang akan mereka bangun itu kita tidak
minta itu, tetapi pengalaman ada banyak rumah tangga yang berantakan kalau tidak disertai oleh berkat dan penyembuhan. Nah, oleh sebab itulah bagi orang Kristen setiap kali kita memasuki rumah tangga baru, maka itu harus diawali oleh ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah dengan harapan dan keyakinan semoga rumah tangga tersebut memperoleh berkat dan kekuatan untuk hidup bahagia dan sejahtera. Firman Tuhan, renungan kita, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus mengasihi kamu. Ayat 22 dan ayat 25 dari pembacaan kita. Nasihat tersebut ini Bapak Ibu telah berulang-ulang kita dengar. Bukan baru kali ini, tetapi sudah berulang-ulang. Baik dalam kebaktian biasa maupun dalam kebaktian peneguhan pemberkatan nikah. Bahkan perintah hidup di dalam kasih menurut Yesus itu merupakan perintah yang utama dan yang pertama. Dan setiap hari Minggu kita dengar bahwa dengan segenap hati, dengan segenap kehidupan kita diperintahkan untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, bahkan mengasihi diri sendiri. Ini adalah perintah dan ini inti daripada ajaran Kristen kita juga. Nah, itu berarti bahwa hidup dalam kasih adalah inti ajaran Kristen yang harus berlaku bagi semua umat Allah, baik dia secara pribadi, terutama berlaku dalam setiap rumah tangga sebagai tanda kesetiaan kepada Allah dan tanda kesetiaan kepada di dalam sebagai suami istri yang dipertegas lagi oleh Rasul Paulus dalam ayat 22 dan 25 bacaan kita tadi. Dia katakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Ayat ini hendak menjelaskan dan menasihatkan kepada setiap rumah tangga bahwa kasih yang harus berlaku di dalam rumah tangga itu bukan hanya kasih eros atau kasih filia atau kasih secara lahiriah yang berdasarkan pikiran, perilaku dan perasaan dan pertimbangan manusiawi, tetapi yang terutama kasih agape harus dimiliki oleh sebuah rumah tangga atau kasih pengorbanan Yesus Kristus itu, yaitu laki-laki rela mengorbankan perasaannya, pikirannya, keinginannya dan istri dan sebaliknya. Istri juga harus rela meninggalkan ayah dan ibunya, dipersatukan dengan suaminya, sehingga mereka bukan lagi dua tetapi harus satu, dan itu harus berlaku di dalam rumah tangga. Nah, Rasul Paulus Bapak Ibu memahami bahwa kasih eros, yaitu kasih atau cinta yang dimiliki oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan, nah teman-teman tanah bunga-bunga, nah itu sangat penting, karena itu juga yang mengawali terbentuknya sebuah rumah tangga, ketertarikan untuk bisa mengadakan perkawinan. Nah, kemudian dari mata karena melihat cantik, melihat kakak, dari mata jatuh ke hati, baru ada hubungan. Jadi yang dijelaskan Tuhan itu ya bisa itu katakan jodoh di tangan Tuhan, tetapi itu juga ya tak nabata sebagai batas, tetapi juga harus dicari. Nah, begitu juga Bapak Ibu, kasih filia, cinta kasih di dalam keluarga, hubungan kasih terhadap suami dan istri, kasih orang tua kepada anak-anak, kasih anak-anak dengan anak, anak dengan orang tua, nenek dan seterusnya, tetangga dan seterusnya. Itu kasih di dalam keluarga. Nah, itu juga penting. Tapi kasih eros dan kasih filia itu
itu muncul secara lahiriah, laki-laki mencintai perempuan karena cantik, ya, rapi, penampilannya. Nah, ini yang seperti di perempuan itu, tentu saja katakanlah dia mencintai Presley karena dilihatnya cantik tercantik untuk dia. Nah, begitu juga Habibie mencintai Erna karena dia cantik, dia ramping. Begitu juga Mirsan mencintai Erna. Nah, itu kasih eros, ya, itu kasih eros. Karena dia cinta sehingga dia Tuhan bersopan diri. Nah, perempuan mencintai laki-laki karena gagah, yang seperti sebaliknya tadi, ya. Ini Presley mencintai Habibie karena dia gagah, pintar cari uang, dan itu kan ini, dan begitu juga Habibie dan seterusnya. Nah, itu baik di satu pihak, tetapi di lain pihak tak mampu kasih cinta seperti ini, tidak mampu menahan gelombang cobaan dan tak mencari kesejahteraan, dan Tuhan itu merantau. Itu kasih eros dengan kasih philia. Nah, istri karena sudah tua, ya, itu sudah bisa undur dari kepala, cintanya undur sedikit, tidak begitu tertarik lagi. Begitu juga suami karena sudah tidak gagal lagi, apalagi kalau dia tidak cari uang, tidak cinta cari uang, bisa cinta erosnya perempuan itu undur sedikit, dia luntur. Nah, ditambah lagi Bapak Ibu dengan kesulitan lain, salah paham di dalam keluarga, ada kecurigaan, sikap dingin dan lain-lain, cinta bisa luntur menjadi kebencian, sebab kasih eros yang hanya mampu mempertahankan selama pendapat kita, kasih eros itu hanya mampu mempertahankan diri selama mendapat keuntungan. Bukankah istri cantik keuntungan bagi laki-laki? Dan bukankah suami pintar cari uang itu juga keuntungan bagi perempuan? Nah, tapi itu kasih eros. Seolah-olah kasih eros tertuju kepada siapa kita cintai, tetapi sesungguhnya tertuju kepada dirinya sendiri, yaitu hanya bersedia mencintai orang lain selama orang lain itu baik sama kita dan membawa keuntungan. Nah, karena itu saya harapkan ke sini, saya berikan catatan juga ini, supaya kasih eros, kasih philia itu tidak luntur. Nah, ya, ingat itu perempuan. Ini do tak apa kemuane, pada setentang pentio sosial. Nah, saya sudah temu ini setentang. Kisahan lawan kabe mana ini seanaknya ya, untuk kena dia bisa dipisah sangal. Bahkan ya dia tak mendio. Nah, bahkan ya sembarang badan ini harus bapak dan seterusnya mau pindah ke mana, ya mau saya kuebab, ingat itu. Supaya cinta eros itu tetap dipertahankan, maka perempuan begitu juga laki-laki. Jangan seolah-olah pintar, sabar, gagah pada saat masih pemuda, setelah itu dia sembarangan Anda buka. Supaya perempuan juga tetap mempertahankan kasih erosnya, kasih philianya. Itu harus sebagaimana aslinya berlakukan itu. Nah, kemudian kasih agape atau kasih Kristus itu sangat berbeda dengan kasih eros dan kasih philia. Yesus mengasihi kita itu bukan karena manusia baik, bukan karena manusia cantik, bukan karena manusia gagah kalau laki-laki, tetapi Yesus mengasihi bukan karena mengharapkan sesuatu atau keuntungan harta benda dari kita. Tidak, dan Yesus tidak mencintai kita
karena bukan karena tidak punya salah, bukan karena kita tidak berdosa, tetapi justru Bapak Ibu karena kita berdosa. Justru karena kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai keluarga Allah, maka Yesus Kristus rela meninggalkan ayah dan ibu, meninggalkan Bapaknya di surga, mati di kayu salib, menebus dosa kita karena kasihnya kepada jemaat, kasihnya kepada kita. Dalam Matius 25 itu Yesus disebut pengantin laki-laki dan umat manusia disebut pengantin perempuan. Yang berarti Bapak Ibu adalah bahwa kita ini adalah keluarga Allah, anak-anak Allah yang dikasihinya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dengan memakai kasih agape yang dimilikinya, bukan kasih eros. Ya, bukan ini. Nah, demikian juga Bapak Ibu dari pembacaan kita, kasih agape berlaku dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri. Kasih Kristus harus menjadi fondasi, harus menjadi dasar kehidupan rumah tangga, dalam rumah tangga, yang untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, itu judul pembacaan kita. Sama seperti Kristus rela meninggalkan surga karena kasihnya kepada jemaat atau kepada manusia, maka demikian juga di dalam pembacaan kita, termasuk juga di dalam Matius 19 ayat 5, laki-laki dan perempuan itu diperintahkan untuk meninggalkan ayah dan ibunya, untuk bersatu dengan istrinya, atau membentuk suatu persekutuan, itu tak terceraikan. Dan itu tujuannya adalah untuk mengurus taman Eden, mengurus surga, bukan mengurus neraka. Ribut terus, salah paham terus, ya. Nah, itu neraka itu. Kalau bisa ribut, ya memang ada perkara kecil untuk mencari kebaikan. Tetapi senator makhluk tak malah melampaui kata pokok. Bukan ini, kalau bukan ini. Nah, Bapak Ibu, memang kita sadari kalau kita belajar dari ilmu jiwa, dua insan dipersatukan, dua pribadi dipersatukan. Pribadi artinya lain daripada yang lain. Dan saya sudah bawakan itu dalam pastoral khusus, lain daripada yang lain. Itu beda secara psikis atau kejiwaan, beda secara fisik, berbeda keinginan, pikiran, dan kesukaan, itu sangat susah dipersatukan. Demikian juga meninggalkan ayah dan ibu yang sejak kecil hidup bersama-sama, makan bersama-sama, tidur bersama-sama, sangat susah meninggalkan ayah dan ibu. Meninggalkan ayah dan ibu itu kita berkumpul dengan orang yang baru bersama suami istri. Itu juga dapat dibandingkan dengan ayah dengan ibu. Meninggalkan ayah dan ibu itu sangat susah, sangat susah diperhatikan dan dipersatukan. Tetapi kasih Kristus hanya berlaku karena kasih agape yang harus kita miliki. Belajarlah mencukupkan kebutuhan apa yang ada padamu. Itu khotbah sebelum itu dalam pastoral ingat itu lagi. Dan jadikanlah kasih agape, kasih Kristus menjadi dasar hubungan rumah tanggamu. Dan utama, binalah hubungan kasih kepada Allah. Rasul Paulus berkata, rahasia ini besar. Sesungguhnya yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya, sebagaimana suami harus mengasihi istrinya dan istri menghormati suaminya. Demikian juga suami dan istri dipersatukan untuk menghormati dan mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus dan mempersembahkan hidupnya
untuk memuliakan Allah, maka peneguhan dan keberkatan nikah hari ini bukan hanya formalitas, bukan hanya bahasa belaka, tetapi itu akan nyata di dalam kehidupan masa depan. Karena itu, peliharalah rumah tanggamu masa-masa yang akan datang. Kasihilah Allah dengan segenap hati, kasihilah suami sebagai suami istri saling mengasihi, dan juga kemudian kalau Tuhan berkenan kalian akan dikaruniai anak, kasihanilah anak-anak kalian demi memiliki kebahagiaan dan kesejahteraan melalui peneguhan dan pemberkatan nikah. Selamat memasuki rumah tangga yang baru. Allah yang akan memelihara dan memberkati kalian. Kita renungkan firman Tuhan sejenak di dalam saat tidur. Saat tidur kita mulai. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saat itu